Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Berbagi Hobi. Dan di video kali ini gue akan berbagi informasi yang jelas bukan unboxing, tapi gue akan berbagi impresi soal sepatu lari dari Ortus 8. Ya, ini dia sepatunya, yaitu sepatu lari Ortus 8 tipe Hyperblast 2.0. Oke, sepatu lari Ortus 8 Hyperblast 2.0 ini adalah masih satu keluarga gitu ya dengan si Hyperblast yang 1.1 atau seri 1, 1.2 ataupun 1.3. Cuma katanya ini ada revisi ataupun pembaruan di seri 2.0 ini. Oke, bisa dilihat dulu sekilas. Ya, jadi sekedar informasi, sepatu ini bukan sepatu punya gue sendiri. Jadi kebetulan temen gue beli sepatu Hyperblast 2.0 ini, dia baru pakai sekitar 5 kiloan dan akhirnya gue pinjem sepatunya untuk gue coba, dan gue di video kali ini gue coba untuk memberikan impresi gue soal si Hyperblast 2.0 ini. Ya, jadi dengan Hyperblast 2.0 ini yang dibilang gitu ya, menurut informasi adalah sepatu max cushionnya dari Ortus 8. Ya, sekilas mungkin bisa terlihat di sini ya. Pada Hyperblast yang seri 1 itu dibilang termasuk sepatu empuk gitu ya dari Ortus 8 gitu ya. Dan ini adalah perbaikan dari ataupun versi yang cukup berbeda dari Hyperblast seri 1. Ini adalah Hyperblast seri 2. Oke, pertama-tama kita lihat beratnya. 290 gram. Hyperblast 2.0 ini size-nya adalah 44 ya. Ya, 290 gram. Buat yang ngikutin channel ini pastinya udah tahu kalau misalnya gue biasa pakai untuk Ortus 8 itu adalah size 44. Kecuali di video sebelumnya gue unboxing sepatu Hyperglide, juga di video sebelum-sebelumnya itu ada Hyperglide juga, pernah juga size 43. Ya, untuk size 44 ini menurut gue termasuk ringan dengan model sepatu yang besar ya, terlihat besar seperti ini ya, tebel gitu ya. Ini di bawah 300 gram. Jadi kalau menurut gue pribadi ini termasuk ringan ya. Jadi mungkin ini salah satu upgrade gitu ya dari si Hyperblast seri pertama. Ya, ini sekarang bahan uppernya. Ya, bahan uppernya seperti ini. Masih cukup agak tebel ya, nggak single layer. Ya, bisa dilihat jelas bahan-bahan sintetis tambahan di lubang-lubang, untuk lubang-lubang tali sepatunya. Standar saja bentuknya ya, lurus. Kemudian ini terlihat lubang-lubang untuk lidah sepatunya. Ya, untuk lidah sepatunya sendiri dia tipis seperti bahan suede tipis gitu ya. Nah, ini lubang-lubangnya banyak banget. Ya, dan dia nggak menyatu sama bagian uppernya. Oke, ini sisi dalamnya logo Ortus.
cukup besar. Di sisi luarnya juga logo Ortus cukup besar. Ini bagian belakangnya. Untuk bagian depannya seperti ini. Lihat lem-lemannya cukup rapi menurut gue. Sekarang kita ke bagian, oh ya, ini untuk tali sepatunya ya, teksturnya tipis ya. Beda sama si Hyperblast seri 1. Ya, 1.3 juga berbeda. Ini mengingatkan gue sama tali sepatunya si Specs Koanda ya. Mirip sama si Hyperglide ya di video sebelumnya. Nah, sekarang kita ke bagian belakangnya, di bagian collarnya ini pad kanan kiri cukup tebel menurut gue. Terus di bagian belakangnya dia nggak ada full tab, tapi bentuknya seperti ini. Dan ini busa atau padnya lumayan main tebal sih menurut gue ya. Dan ini bagian heel counternya nggak terlalu keras ya. Masih bisa ditekan. Cukup empuk. Ini ada tambahan bahan ya kayak sintetis gitu ditambahin di sini mungkin untuk memperkuat bagian heel counternya. Ya, untuk insole-nya gue nggak perlu copot ini karena ini juga bukan punya gue ya, punya teman gue. Secara kalau gue pegang sih nggak beda jauh sama yang kemarin gue unboxing yaitu Hyperglide ya. Jadi dia tipis. Cuma kalau dilihat secara dekat ini agak beda teksturnya di bagian atasnya sama si Hyperglide. Oke, terus yang paling penting juga untuk sizingnya ya. Untuk sizingnya gue udah biasa pakai size 44. Jadi untuk si Hyperglide 2.0 ini seperti biasa, Ortus itu menurut gue sepatu yang paling cocok untuk kaki lebar. Dan kaki gue ini lumayan, maksud gue termasuk kaki lebar ya. Dengan panjang kaki, di video-video sebelumnya udah sering gue sebutin itu sekitar 27 atau 27,5. Dan biasanya gue pakai sepatu itu nyaman di 28 atau 28,5. Jika harus upsize biasanya di maksimal 29 cm. Kalau udah 29 lewat gitu ya, kayak sizingnya 910 itu 29, jadi kalau masih di bawah 29 itu biasanya gue masih upsize. Nah, untuk bagian depannya ini cukup nyaman ya. Di kaki gue yang lebar ini lebarnya pas ya, nyaman. Dimana kaki gue juga nggak terlalu apa ya, masih nyaman bisa gerak-gerak, nggak terlalu meluk banget gitu ya. Tapi hitungannya nyaman, comfort ya di kaki gue. Bahannya juga nggak ya, walaupun masih ya berasa kayak agak tebal gitu, tapi masih cukup nyaman di kaki gue ya. Untuk lacingnya tali sepatu gue juga nyaman ya, untuk model tipis ini nggak ada komplainan. Di bagian tengahnya juga meluk kaki gue ya, jadi aman ya, ngelok juga. Kemudian untuk di bagian heelnya sebenarnya cukup enak ya, dengan pad-padnya ini nyaman di kaki gue. Cuma sedikit aja gitu ya, sedikit aja untuk di bagian heelnya sini dia masih agak kurang ngelok sedikit ya. Ini teksturnya juga kan nggak terlalu keras ya, masih empuk banget. Jadi kurang ngelok sedikit aja, sedikit doang. Jadi kayak masih agak berasa slip di bagian bawah sini. Tapi pemakaian gue, impresi gue sih nggak ada terlalu masalah soal ngeloknya untuk di bagian heel sini ya. Jadi masih aman overall untuk ngeloknya di kaki gue. Terus kita lanjut ke bagian midsole-nya. Untuk midsole-nya ini sekarang coba lihat sekilas ya, bentuknya midsole dan bentuk sepatunya kira-kira mirip sepatu apa? Ya, gue merasa ini kayak agak mirip-mirip sama salah satu merek sepatu global. Kalau yang tahu ataupun merasa ini mirip
sepatu apa, silakan tulis di kolom komentar ya. Jadi ini colorway-nya ini gue seneng banget ya. Gue seneng banget sama model si Hyperblast 2.0 ini. Colorway-nya warnanya itu ya cocok sama gue ya. Ini warna kuning, ada hijau, ada orange-nya. Dan ini cukup tebal ya midsole-nya menurut gue ya. Stack-nya juga tinggi menurut gue. Cuma gue lupa nih ya, nggak ada meterannya untuk ukurnya di bagian depan dan di bagian belakang. Jadi dropnya juga ini nggak terlalu jauh. Kalau dilihat dari bentuknya, ini kempukannya ya, seperti ini. Ya, untuk fleksibilitas kita cek aja ditekuk, ternyata nggak terlalu fleksibel banget ya. Nah, gitu. Kanan kirinya juga agak cukup keras, jadi nggak terlalu flex banget. Nah, ini untuk bagian outsole-nya, dan ini bentuk rubbernya. Ya, bener-bener berubah dari Hyperblast yang seri pertama. Jadi bener-bener si seri 2 ini berubah. Ya, dan ini cakep ya. Dengan outsole yang lebar ya di bagian depan sini, tengah dikosongkan, terus bagian belakang juga dibentuk kanan kiri yang hampir seimbang. Terus ini ada logo Optusnya. Ya ini pemakaian teman gua sama gua ya sekitar mungkin 15-an ya, 15 kilo ya. Masih dipakai untuk pemakaian sepertinya easy aja sih ya. Gue easy ya. Terus teman gue juga sepertinya easy juga. Terus menurut gue ini emang sepatu enak banget dipakai untuk easy ya. Untuk easy recovery juga ini enak menurut gue. Di percobaan gue pertama gue easy, di percobaan kedua gue sempat nyoba untuk ya sedikit-sedikit latihan speed dikit ya dengan cara fartlek ya. Walaupun ya nggak usah mau dimaklumi untuk pace-nya ya, karena gue masih belajar, pace-nya juga masih segitu ya, nggak terlalu kenceng-kenceng banget. Dan menurut gue untuk midsole-nya ini dia kenyal ya, kenyal gitu ya, nggak stabil. Untuk stabilan dia agak ya karena kenyal gitu ya kali ya, karena kenyal jadi kurang stabil sedikit ya, kurang stabil sedikit. Tapi secara overall ya cukup stabil ya. Tapi masih agak berasa mungkin karena dengan stack yang tinggi, terus dia juga kenyal ya. Untuk speed gitu agak berkurang kestabilannya. Untuk walaupun gue belum coba untuk long run, yang jelas kayaknya sih gue bakalan suka banget ini dipakai untuk long run. Karena untuk berat yang segini dia masih di bawah 300 gram. Dan dipakainya ya gue senang banget gitu ya. Gue senang banget gitu ya. Di luar minus yang tadi soal slip sedikit di bagian bawah sini ya. Sisanya gue enjoy banget pakai sepatu si Hyperblast 2.0 ini. Dan menurut gue ini untuk pemula gue rekomenin banget ya untuk bisa beli sepatu Hyperblast 2.0 ini. Apalagi jika kalian tuh ya itu kakinya lebar dan pilih mungkin baru bisa punya sepatu satu aja gitu ya. Ah ini menurut gue enak banget ya. Terus juga untuk bobot-bobot yang lumayan seperti gue, ya bobot gue di video-video sebelumnya gue udah bilangin sekitar 80-an. Ini juga masih berasa ya empuknya, kenyalnya si midsole-nya ini ya. Jadi sepatu ini enak untuk easy recovery, pace lambat gitu ya. Nahan-nahan di ground itu lama gitu. Ya, ini sepatunya enak banget gitu ya. Untuk ada jalan yang track yang jelek-jelek gitu, ini bener-bener bisa ngeredam banget. Jadi Hyperblast 2.0 dari Ortos ini enak banget ya. Silakan dicoba untuk Hyperblast 2.0 ini ya. Oke, jadi itu aja impresi gue untuk Ortus 8 Hyperblast 2.0. Terima kasih yang udah nonton. Tunggu video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.